orang-orang Quraisy ya, pada saat melihat kaum muslimin selalu memukulnya. Lalu beberapa sahabat berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani membaca Al-Quran di hadapan mereka? Siapa tahu mereka akhirnya bisa tersentuh. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku. Para sahabat bilang, hai Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang lebih besar badannya saja tidak berani, bagaimana kamu berani? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya akan melakukannya. Maka dia pun pergi ke belakang maqam Ibrahim, lalu dia membaca di waktu duha surah Ar-Rahman, yang memang sudah turun di Mekah pada saat itu. Mulai dia membaca Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, terus dibaca ayat tersebut dengan suara keras. Orang-orang Mekah melihat, ini bukan tokoh Quraisy, ini seorang pegawai, ya, dianggap itu orang miskin, susah. Ya, bahkan sebagian ada athar yang menyebutkan dia dulunya mantan budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Ada yang mengatakan dia pengembala kambingnya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka berkata, apa yang kamu baca, hai Ibnu Ummu Abd? Maka dia mengatakan Al-Quran. Lalu orang-orang Quraisy pun menyerangnya sampai ya, membuat kulitnya terkelupas. Dan Ibnu Mas'ud pun terus membaca tanpa memperdulikan walaupun wajahnya sudah dipenuhi dengan darah. Sampai dia menyelesaikan akhir surah yang turun dari Ar-Rahman. Kemudian dia kembali ke Darul Arqam. Dan ternyata para sahabat merasa kasihan melihatnya karena wajahnya penuh dengan darah tadi. Lalu mereka berkata, hai Ibnu Mas'ud, cukuplah. Jangan engkau ulangi lagi. Kata Ibnu Mas'ud, waktu itu menghadap wajahnya ke arah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mau, besok aku akan mengulanginya. Jadi ini menandakan sebuah fadilah yang luar biasa, bagaimana pada saat itu masih banyak orang yang takut memperdengarkan Al-Quran, tapi dia datang dengan postur tubuh yang kecil, tapi keimanan yang kuat, dia membaca Al-Quran di depan mereka. Kemudian teman-teman sekalian, salah satu kisah yang unik adalah bagaimana fadilah atau manaqib yang ke-9, dia adalah salah satu yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal. Tentu ini disebutkan di halaman 184 kalau yang pegang bukunya. Saya pernah sebutkan teman-teman sekalian tentang kematian Abu Jahal di perang Badr. Abu Jahal adalah seorang raja Mekah kalau kita bisa bahasakan waktu itu ya. Walaupun memang di Mekah banyak kepala-kepala suku yang memimpin. Dan dia punya julukan di Mekah Abu Hakam. Dia sempat hadir di perang Badr. Dan memang terbunuh di situ. Ada riwayat yang menjelaskan dia mati karena tebasan pedangnya adik kakak Mu'adz dan Mu'awwidh. Dua orang anak muda Ansar, kalau masih ingat ceritanya, yang mendatangi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kakaknya berkata, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, kenapa kau cari dia? Kata Mu'adz, si kakak, saya ingin membunuhnya. Saya mengetahui kalau dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, saya akan tunjukkan. Kemudian datang Mu'awwidh, si adiknya, di sebelah kirinya Abdurrahman dan berkata, hai paman. Dia tidak dengar kakaknya tadi ngomong apa. Tanpa disengaja nih. Dia mengatakan, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Ini perang lagi berkecamuk ya. Lalu kata anak Mu'awwidh ini si adik, dan ini pada saat itu Mu'adz berumur 16, si Mu'awwidh umur 15. Lalu kata Mu'awwidh, saya dengar dia paling banyak menyiksa Nabi SAW di Mekah, saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah, saya akan tunjukkan kalau sudah terlihat. Kata Abdurrahman, begitu saya lihat Abu Jahal dari jauh, semuanya besi, dari kepalanya sampai kaki kudanya. Bukan kaki dia saja, semua kudanya pun dilapisi dengan besi dan terlihat cuma matanya. Saya mengatakan, itulah Abu Jahal. Kata Abdurrahman, demi Allah, belum selesai kalimat saya mengatakan Jahal, maka keduanya melecit seperti anak panah yang lepas dari busurnya, kemudian menembus barisan pasukan yang membela Abu Jahal sampai keduanya menebaskan pedangnya. Dan akhirnya Mu'awwidh mati terbunuh, si adik mati syahid di situ, dan Mu'adz sempat melarikan diri, tapi setelah menebaskan pedangnya di paha Abu Jahal dan berdarah, dan Abu Jahal pun jatuh. Ada riwayat yang menjelaskan Abu Jahal mati karena ini. Abu Jahal mati karena tebasan ini, dan perang Badar dimenangkan karena Abu Jahal jatuh. Dan Mu'adz akhirnya keluar dari medan perang karena dia rasa tangannya sempat kena tebasan dan dia sempat ikat dengan imamahnya tangan kanannya, tapi dia merasa mengganggu. Dicabutlah imamah itu, kemudian tangannya diinjak dengan kakinya, dicabut telapak tangannya atau lengannya sebelah kanan, lalu dia masuk ke medan perang dengan tangan kiri sampai dia terbunuh mati syahid. Dan waktu itu umurnya 15 dan 16 tahun. Ini luar biasa iman mereka.
Riwayat ini ada riwayat lain teman-teman yang menceritakan tentang tokoh kita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini dulu dikenal sekali sebagai pengembala kambing, dan memang pengembala kambing dianggap remeh sekali oleh orang-orang Quraisy ini. Dianggap seorang pegawai yang tidak perlu dihormati, gitu kan. Nah, Abdullah bin Mas'ud terkenal. Uqbah bin Abi Mu'aid masih kelasnya di Quraisy, di bawahnya Abu Jahal, gitu kan. Abu Jahal waktu jatuh penuh dengan darah, gitu kan. Karena dia penuh dengan debu dan kakinya berdarah. Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa membunuh Abu Jahal, maka maka dia akan dapat begini dan begitu. Abdullah bin Mas'ud lalu tidak banyak bicara, pergi masuk ke medan perang, mencari mana Abu Jahal nih. Dia tahu Abu Jahal. Ternyata karena dia sudah jatuh berdarah dan pasukannya banyak yang melarikan diri, Abu Jahal tinggal sendiri. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, Abu Jahal besar sekali. Abu Jahal itu terkenal postur tubuhnya sangat besar. Dia dengan beberapa tokoh-tokoh Quraisy termasuk Umayyah bin Khalaf, orang yang sangat besar. Sampai-sampai waktu dia jatuh dari kudanya, dia nggak bisa berdiri lagi karena besarnya, gemuknya badannya. Maka Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya. Karena kecilnya lalu berkata, hai musuh Allah, saatnya kau mati. Abu Jahal karena sombongnya dia lihat, dia bilang, bukankah kau si pengembala kambing? Kata Abdullah bin Mas'ud, iya, saya pengembala kambing, hai musuh Allah, yang akan memenggal lehermu. Sempat Abu Jahal ini saking sombongnya dan meninggal dalam keadaan kufur, wa na'udzubillah, dia mengatakan, sungguh kau sudah menduduki sebuah gunung yang besar. Artinya salah duduk kamu ini. Bukan di sini tempatnya. Bukan kau yang bunuh saya, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengambil pedangnya lalu mengiris, memotong leher Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Nabi SAW. Baik teman-teman, muncul pertanyaan kecil. Kenapa kok membunuh Abu Jahal sebuah nilai istimewa? Musuhnya Allah. Satu-satunya orang kafir di zaman Nabi SAW yang diberikan julukan Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Gitu kan? Dan makin jahat orang-orang kafir itu, maka makin besar pahala kalau membunuhnya, gitu. Ini kita bicara di kancah peperangan, gitu kan. Maka punya fadilah tersendiri. Misal ada seorang kesatria, dia ahli pedang, dia ahli perang segala macam, maka ada muslim yang membunuhnya. Ini beda dengan membunuh prajurit biasa. Kedudukannya berbeda, pahalanya pun berbeda. Apalagi ini Abu Jahal. Dan setelah dia meninggal betul-betul memang pasukan Quraisy terkalahkan. Maka fadilah membunuh Abu Jahal ada. Dan itu yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud melakukan itu kepada Abu Jahal. Tentu di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, menjelaskan tentang masalah kejadian ini. Mengatakan semua dari kalangan, kesimpulannya ya, semua di kalangan sahabat yang terlibat ini, Mu'ad, Muawwidh, dan Abdullah bin Mas'ud, semuanya ini terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal. Kalau kita gabungkan, kedua sahabat tadi yang masih muda memang sempat melukai Abu Jahal dan mereka pasti akan mendapatkan pahala itu, dan Abdullah bin Mas'ud yang mengeksekusi